yang kami hormati, para audiens yang bergabung secara online dan offline. Jadi kita tahun 2025 ini telah memiliki apa yang disebut dengan RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. RPJMN ini berarti memetakan rencana jangka menengah 5 tahunan, yaitu 2025 sampai dengan tahun 2029. Nanti tahun 2029 juga akan dibuat lagi RPJMN yang baru 5 tahun lagi ke depan, 2029 sampai 2034. Nah, rencana pembangunan jangka panjang ini merupakan breakdown atau turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN selama 20 tahun, yaitu 2025 sampai dengan Indonesia Emas tahun 2040. Dan ini sudah dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 59 tahun lalu, yaitu tahun 2024. Nah, baik di dalam RPJMN maupun di dalam RPJPN ini orientasi pembangunannya berorientasi pada keberlanjutan atau sustainability, yaitu dengan ada 3 kriteria. Pertama adalah tidak melakukan pemborosan penggunaan sumber daya alam, mungkin termasuk rekan-rekan yang di kementerian juga mengalami apa yang disebut dengan efisiensi. Kemudian kita juga punya istilah ada 9R ya. Ada refuse, rating, kemudian reuse, kemudian reuse, repair, refurbish, remanufacture, repurpose, recycle, dan recovery. Dan juga satu hal mungkin yang lebih urgent, saya pernah melihat satu tayangan, saya lupa tahun berapa. Tayangan itu adalah tayangan narasi. Tentu kalau narasi Bapak Ibu sudah paham siapa yang membawakan narasinya, ya, yaitu Ban Najwa Shihab. Nah, di dalam tayangan itu dia menyampaikan ada hasil riset yang menyatakan bahwa tahun 2050 apabila kita tidak melakukan apapun, maka yang terjadi adalah kita kesulitan bernapas, penyakit di mana-mana, ibu kota negara yang besar seperti atau kota-kota besar seperti Shanghai, kemudian Jakarta, kemudian Bangkok itu dalam keadaan tenggelam. Karena menurut kalau ahli oceanologi mungkin ya, kalau ahli permukaan laut, setiap tahun akibat pencairan gunung es itu permukaan air laut akan meningkat, kalau tidak salah sekitar 1,5 cm. Dan jadi faktor yang ketiga itu adalah faktor polusi dan dampak lingkungan. Nah, pada tahun 2015 telah tercapai apa yang disebut dengan Paris Agreement atau Protokol Paris yang menyatakan komitmen dari negara-negara untuk melakukan dekarbonisasi. Tahun 2015 ada kesepakatan Paris, kemudian Indonesia meratifikasi dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 atau 1 tahun setelah ada Paris Agreement. Sebagai komitmennya, maka kita negara Indonesia komit untuk menurunkan emisi sebesar 29% tanpa ada bantuan. Kalau dengan adanya bantuan, kita komit untuk menurunkan emisi sebesar 41%. Dan itu tidak bertahan lama komitmen itu. Kenapa? Karena 2 tahun kemudian, komitmen itu kalau tidak salah tahun 2020, 2 tahun kemudian komitmen itu berubah. Yang awalnya adalah National Return Contribution atau NDC, kemudian 2 tahun kemudian 2022 berubah menjadi yang disebut dengan Enhanced NDC.
enhance nationally determined contribution. Kontribusi setiap negara jadi bertambah untuk menurunkan emisi. Kita diminta untuk menurunkan sekitar 32% tanpa bantuan, dan dengan bantuan sebesar 43%. Nah, untuk itu Indonesia juga sudah berkomitmen untuk menurunkan emisi bahkan sampai net zero emission, yaitu pada tahun 2060. Dan khusus untuk sektor manufaktur, karena saya kebetulan menjadi Kementerian Perindustrian, kita komitmen 10 tahun lebih cepat atau pada tahun 2050 untuk mencapai net zero emission. Nah, untuk itu Kementerian Perindustrian mulai bekerja, mulai menyusun strategi, mulai menyusun roadmap, sehingga sampai saat ini ada di slide berikutnya. Ini adalah yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Jadi kita bertanggung jawab untuk mengurusi sektor manufaktur yang sebetulnya di dalam strategi penurunan emisi itu ada 5 sektor. Ada sektor energi, kemudian ada sektor waste atau limbah, kemudian ada sektor proses manufaktur atau IPPU, dan ada sektor agriculture, dan terakhir adalah sektor kehutanan dan sektor ketersediaan lahan. Nah, dari 5 sektor itu Kementerian Perindustrian atau manufaktur terkait erat dengan 3 sektor yang pertama, yaitu sektor energi, karena pada kenyataannya manufaktur adalah sektor yang kedua terbanyak menyerap energi selain dari pembangkit. Kemudian sektor limbah, juga semua manufaktur pasti menghasilkan limbah. Dan perlu diingat Bapak Ibu bahwa limbah ini tidak selalu dikonotasikan dengan hal negatif. Karena pada dasarnya manufaktur itu mengenal apa yang disebut dengan circular economy. Tidak ada manufaktur yang ingin limbahnya itu sebanyak mungkin. Justru manufaktur itu menghindari adanya limbah, adanya barang yang terbuang. Oleh sebab itu di manufaktur juga terkenal dengan circular economy. Dan yang ketiga adalah kita juga terkait dengan proses manufaktur. Nah, untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Perindustrian sudah bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain seperti WRI, World Resources Institute, kemudian IESR, Institute for Energy and Reform, saya lupa istilahnya. Nah, kita bekerjasama dengan mereka untuk menyusun roadmap penurunan emisi karbon di sektor manufaktur. Kemudian kita juga menyusun roadmap nilai ekonomi karbon, karena sebetulnya ekonomi karbon itu memiliki nilai ekonomi. Oleh sebab itu kita memiliki bursa karbon yang sudah diperkenalkan pada tahun 2023 yang lalu, menjadi bagian dari bursa efek Indonesia. Nah, yang kita lakukan ini tentu tidak bisa kita lakukan sendiri. Jadi oleh sebab itu pada saat saya dihubungi oleh Koneksi, saya sangat bergembira dan saya juga sangat antusias untuk bergabung di dalam acara ini, karena kami sadar bahwa pemerintah terutama Kementerian Perindustrian tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Kami butuh support, kami butuh asistensi, butuh backing dengan arti yang positif. Ya. Saya yakin dengan koneksi ini melalui pemerintah Australia pasti lebih banyak pengalaman, karena Australia juga dikenal sebagai negara tambang yang mungkin demo untuk pengusaha tambangnya mungkin relatif tidak ada dibanding dengan demo untuk perusahaan tambang di Indonesia. Jadi saya yakin dengan kerjasama ini, yang kalau tidak salah kemarin dari Koneksi Bu Jana menyampaikan sudah dilakukan kurang lebih 58 research, 38 itu terkait dengan environment, kemudian 20 itu terkait dengan digitalisasi. Ya. Kebetulan dua-duanya juga dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Jadi Kementerian Perindustrian juga bertanggung jawab untuk melakukan transformasi dari industri 3.0
3.0 menjadi industri 4.0. Dan kita setiap tahun melakukan assessment terhadap industri mana yang sudah bisa masuk menjadi industri 4.0. Sampai dengan saat ini industri yang sudah diakses oleh kami itu jumlahnya lebih dari 1.300 industri. Dan yang sudah memiliki nilai di atas 3, jadi kebetulan indeksnya sama dengan indeks waktu Bapak Ibu kuliah dulu, kalau masih ingat ya. Kalau lagi kuliah ingat tuh, apa namanya, IPK 1, 2, 3, 4. Nah indeksnya kebetulan sama, paling tinggi itu 4. Nah kalau ada sektor manufaktur yang punya indeks 3, itu maka kita berikan award. Namanya award Indi 4.0. Nah sampai sekarang sudah ada 100 manufaktur yang memiliki nilai indeks 3. Kemudian ada 29 manufaktur yang kita berikan award sebagai National Lighthouse. Dan ada 2 yang sudah kita berikan, yang sudah diberikan award diakui oleh global, yaitu di World Economic Forum sebagai Global Lighthouse, yaitu PT Schneider dan PT Petrosi. Nah mungkin nanti kita bisa kerjasama lebih lanjut terkait dengan fokus research dari koneksi, jadi selain dari lingkungan juga tentang digitalisasi. Jadi sekali lagi kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada koneksi dan juga kedutaan Australia di Indonesia. Dan saya yakin dengan acara sharing hasil riset ini yang saat ini mungkin lebih fokus pada proyek aksi penelitian Citarum, ya. Nah, mungkin kemarin juga saya sampaikan stakeholder Citarum itu banyak, gitu. Jadi kalau sebagian mengatakan stakeholdernya itu adalah industri tekstil, ternyata tidak juga, gitu. Jadi stakeholder di Citarum itu ada juga ibu-ibu yang suka nyuci di sungai. Kemudian ada juga bapak-bapak atau ibu-ibu yang suka buang sampah ke sungai. Nah mereka juga sebagai bagian dari stakeholder Citarum. Jadi itu mungkin bagian yang harus kita kerjakan sama-sama. Kami bertugas di manufaktur, kemudian ada juga bertugas di rumah tangga dan sebagainya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, yang terutama kepada koneksi dan Australia Industri, dan semoga kegiatan koneksi ini dapat terus berlanjut dan dapat kita ambil benefitnya untuk kemajuan baik sosial ekonomi di Indonesia. Sekian, selamat siang dan selamat mengikuti sesi ke-6 ini. Sekali lagi terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Andi atas keynote speech yang telah disampaikan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan pembuka yang akan disampaikan oleh Minister Council for Governance and Human Development Australian Embassy Jakarta. Kepada Bapak Andi Stapleton, kami silakan. Selamat siang dan salam sejahtera kepada Bapak sekalian. Yang saya hormati Bapak Andi Ghazali, Kepala Badan Investasi dan Digitalisasi Industri. Terima kasih Pak Andi University Bapak Agus Rusti, Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular, Kementerian Lingkungan Hidup. Bisa kita kolaborasi. Teman-teman yang mengikuti secara online, termasuk Bapak Priyanto Romatullah, Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian Bencana Pembangunan Nasional, Dr. Zinati Mahtani, Lead Researcher on Citarum Action Research Project, Faculty of Engineering, Universitas Indonesia, Professor Diego Nieves Lovering, the Faculty of Art, Design and Architecture at Monash University, and Ibu Ches Lestari, minimalist storyteller and sustainability learner founder. Sebagai perwakilan pemerintah Australia, saya senang sekali dan merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk hadir dalam acara Koneksi Connect yang ke-6. Connect kali ini membahas suatu topik yang sangat penting
saya beli Namun, sama di untuk menghadapi tantangan ini, kolaborasi lintas sektor dan multi pihak sangat penting untuk menghasilkan solusi berkelanjutan. 100 aja udah Kedua negara berkomitmen merah membuat banget manis. bersama dalam bidang riset dan inovasi karena penelitian berbasis bukti dapat mendorong solusi nyata, termasuk dalam transisi menuju ekonomi sirkular. Melalui program koneksi, kolaborasi antar institusi di kedua negara telah melahirkan sejumlah solusi inovatif so bisnis di kebijakan lintas sektor. Hari ini saya secara khusus senang mendengar tentang kolaborasi antara Monash University, Universitas Indonesia, CSIRO, dan Yaksa Pelestari Bumi Berkelanjutan dalam pengelolaan limbah terintegrasi di Sungai Ciliwung. Kita semua harapkan bahwa hasil penelitian inovatif ini menjadi referensi dalam upaya penanggulangan pencemaran sungai di Indonesia. Penelitian ini merupakan salah satu contoh keberhasilan dari 38 penelitian koneksi di bidang lingkungan dan perubahan iklim yang bertujuan untuk menciptakan dampak nyata bagi keberlanjutan Indonesia. Koneksi mendorong kerjasama di tingkat institusi dan tingkat individu di bidang riset, ilmu pengetahuan, dan inovasi yang menghasilkan solusi kebijakan dan teknologi yang inovatif dan tepat. PD-nya boleh. Koneksi juga membuka peluang untuk organisasi pemerintah dan non-pemerintah, akademik dan non-akademik di Indonesia dan Australia, berkolaborasi dengan keterampilan dan keahlian mereka masing-masing untuk melaksanakan penelitian yang partisipatif, inklusif, dan bermanfaat. Bapak dan Ibu sekalian, saya berharap bahwa diskusi hari ini dapat memberikan ruang dialog yang aman dan inklusif bagi semua untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan. Ruang dialog ini juga sangat penting agar dapat mendorong kerjasama dan kolaborasi untuk mendukung pembangunan Indonesia dan upaya-upaya nyata untuk mengatasi dampak lingkungan. Terima kasih Bapak. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu peneliti dan seluruh kalis partisipasi yang aktif dalam dialog hari ini. Harus punya tema. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu dari pemerintah Indonesia, termasuk Kementerian Industri dan Bapenas, atas kehadiran dan kontribusi yang besar dalam kegiatan hari ini. Saya juga mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan dan menjalankan ibadah puasa yang akan dimulai esok hari. Semoga bulan ini membawa damai dan keberkahan bagi kita semua. Akhirnya, sebagai penutup, tolong cakapnya. Keyboardnya udah. Botol usang jadi kerajinan. Cakep. Kain baca jadi busana. Cakep. Ekonomi sirkular bagi keuntungan. Cakep. Kerjasama bilateral kuat, kita maju bersama. Terima kasih Mbak Tim atas sambutan yang telah disampaikan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi panel, di mana sesi ini akan dipandu oleh Kak Gita Syahrani, selaku Chairwoman of Earth Centered Economic Coalition. Kepada Kak Gita kami silakan untuk ke panggung. Selamat siang semuanya. Siang. Siang, aduh coba kita tes ya sampai belakang. Selamat siang. Siang. Semangat ya. Bukan koalisi partai Pak, tapi koalisi ekonomi membumi. Tapi senang sekali hari ini kita bisa bergabung bareng-bareng dengerin diskusi yang memang penting juga nih menyambut bulan Ramadan. Seperti tadi disampaikan, nggak boleh memang mubazir yang menyia-nyiakan. Jadi aku mau kasih tepuk tangan dulu nih, soalnya kan di diskusi sebelumnya saya juga ikut, kemudian ikut lagi di diskusi kali ini, dan hari ini tidak ada botol plastik. Boleh kasih tepuk tangan dong. Ini banyak banget nih sama temanya Hebat Connect nih memang ya. Today
dan saya akan ditemani oleh dua narasumber atau dua panelis yang bergabung di offline sudah duduk di sebelah sana, dan 3 narasumber yang bergabung di online. Kita panggil dulu aja yang sudah ada di offline. Yang pertama adalah Bapak Agus Rusli selaku Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular dari Kementerian Lingkungan Hidup. Silakan bergabung Bapak. Mungkin saya pindah ke sini aja Pak, biar Bapak gampang. Nah, siap. Apa kabar Pak Agus? Wah, fotonya keren banget nih Pak. Mantap. Senang sekali. Oke, yang kedua ini mungkin idola udah lama nih ya, tapi saya baru tahu nama sebenar-benarnya apa. Karena kalau nama di bio, sampai tadi dipanggil di speech tetap CS Lestari. CS itu ternyata Mbak Cynthia Suci ternyata. Jadi sebenarnya Mbak Cynthia, dia adalah seorang storyteller dan juga sustainability learner yang fokus di minimalism juga ya. Founder dari akun dan komunitas yang bernama Life with Less, dan juga ada inisiatif baru yang sangat sirkuler yang namanya Bersaling Silang. Silahkan bergabung di atas panggung kepada Mbak Cynthia Lestari. Tuh kan, bener kan sampai di panggung aja namanya CS loh. Namanya Mbak Cynthia. Oke, siap, silakan. Boleh kesini, kesana juga boleh. Oke, salam lagi. Terima kasih yang sudah bergabung offline. Kita sekarang akan cek dulu, akan menyapa yang sudah bergabung online ya. Untuk Kak, ini saya ke Pak Agus biar kita berbagi mikrofon. Halo, kita akan menyapa dulu ada Profesor Diego Ramirez Lobring dari Monash University yang sudah bergabung online. Mari kita cek dulu. Hai. Halo Pak Diego, can you try speaking? Say hi to us too. Hi, can you hear us okay? Yes, I can. Selamat siang, Gita. Oh, selamat siang. Loud and clear, yes. Thank you. Oh, ini bisa bahasa Indonesia ya berarti Pak Diego, kita tanya bahasa Indonesia or English, both are fine. But thank you for joining us. We have a room filled with audience here, and we can see you and hear you very clearly. The next one, we have Dr. Dwinanti Marthan, Ketua Proyek Penelitian Aksi Citarum, ini yang bermitra dengan Monash University juga, dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Dr. Dwinanti. Dr. Dwi mungkin sudah bergabung secara online juga, boleh dicek mungkin ya. Halo, halo Ibu Dwi. Selamat siang. Ini sudah benarkah dipanggilnya dengan Ibu Dwi atau ada panggilan lain Bu yang lebih nyaman? Saya panggil Ibu Anti. Ibu Anti, oke siap kalau gitu. Terima kasih banyak. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi bersama dengan Ibu Anti juga. Last but not least, di online kita ada perwakilan dari Kementerian PPN atau Bappenas. Ada Ibu Asri Hadianti Giastuti dari Direktorat Lingkungan Hidup. Mari kita cek apakah sudah bergabung juga Ibu Asri. Selamat siang Ibu. Oke, oh sip kalau gitu, sudah kelihatan. Halo Ibu Asri, apa kabar nih? Sudah lama kita tidak bertemu. Suaranya kedengeran kan Bu Asri? Oke, siap kalau gitu. Oke, now we have all of the speakers online also connected. Kita akan mulai aja diskusinya dari cerita. Kita akan punya 3 segmen hari ini untuk bercerita. Sekarang tuh sebetulnya kalau kita bicara tentang ekonomi sirkular, positioningnya sedang seperti apa. Kemudian mungkin rencana ke depannya kayak apa. Dan mudah-mudahan Indonesia bisa punya visi yang bersama-sama bisa kita dukung gitu ya. Jadi saya mungkin mulai dari Pak Agus dulu nih Pak. Kalau boleh diberikan sedikit pengantar, kalau menurut Pak Agus sendiri dari Kementerian Lingkungan Hidup, ekonomi sirkular saat ini tuh sedang ada di posisi mana sih Pak? Tadi sudah disampaikan dari Kementerian Perindustrian, sudah ada roadmap-nya, sudah ada rencananya, udah masuk juga ke RPJP, RPJM, dan sudah ada beberapa studi yang berbuahkan target dan komitmen. Kalau dari KLH sendiri, apakah di titik awal, di titik tengah, atau sudah di titik advance sebetulnya sekarang? Ya, makasih Mbak.
Siapa? Boleh Pak. Kakak, kita semua kalau kakak juga boleh Pak. Terima kasih. Jadi khusus untuk file hal sebenarnya tadinya ada satu direktorat yang namanya Direktorat Pengelolaan Sampah. Itu pada saat kami file dengan teman-teman utama masih menjadi satu. Jadi untuk bisa pada saat Presidennya Pak Prabowo kemudian membentuk dipisahkan dari Kementerian Kehutanan. Kemudian sekarang sudah menjadi dua, jadi ada Direktorat Penanganan Sampah dan Direktorat Pengelolaan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular. Nah, jadi kalau Direktorat Penanganan Sampah itu fokus kepada bagaimana sampah itu dikelola di akhirnya gitu, di tempat pemrosesan sampah dan sebagainya. Tapi kalau misalnya di Direktorat Pengelolaan Sampah itu kita fokus dari hilir. Bagaimana kita mendorong kegiatan-kegiatan yang ada di industri dan sebagainya, ya, industri untuk kemasan dan sebagainya, sehingga mereka mulai bagaimana pengurangan sampah itu di sumbernya. Kemudian yang kedua, dimulai juga dari rumah-rumah tangga. Di rumah-rumah, saya boleh tanya dulu nggak ke audiens ini? Boleh dong. Berapa banyak dari teman-teman sini yang sudah memilah sampah dulu? Boleh angkat tangan? Boleh angkat tangan? Oh, angkat tangan juga. Sekitaran. Kemudian yang kedua, siapa yang teman-teman audiens sini yang sudah menjadi nasabah bank sampah? Sih diangkutin sih. Mungkin lebih sedikit lagi, mungkin sekitar 20% atau 10%. Jadi itulah kendala kita sebenarnya saat ini, di mana masih banyak kita yang tidak terlalu baik. Ya. Tapi sebenarnya pada saat kita duduk saja, kita duduk nih, pengeluaran CO2 itu nggak emisi sebenarnya, dan lama-lama juga emisi. Dan sampah itu adalah tanggung jawab kita. Bukan berarti kita mengolah sampah atau memilah dan sebagainya. Nanti misalnya saya mau mengolah sampah, tempat kita yang sehat rumahnya, rumah saya sih. Ada keuntungan pribadi juga ya Pak ya dari keputusan itu ya. Sehingga saat ini teman-teman posisi dari circular economy itu masih gitu. Peraturannya ada, panduannya ada, tapi sebetulnya individunya masih semuanya belum tergerak gitu ya Pak. Persis, kami ada Permen LHK 75 tahun 2019 itu untuk mendorong extended producer responsibility. Artinya semua brand owner dan sebagainya itu harus bertanggung jawab untuk mengambil kembali limbah mereka yang ada di lingkungan. Bapak dan Ibu sesekali boleh main ke tempat pemrosesan akhir. Mungkin ada yang belum pernah tahu Bantar Gebang, boleh angkat tangan? Ada yang belum pernah ke Bantar Gebang? Atau belum pernah ke Burangke? Atau belum pernah ke Sumber Batu? Atau kalau orang Depok nih ada Bu Andi nih, belum Bu Andi pernah ke orang Cipayung? Depok, ya, Cipayung. Soalnya saya orang Depok juga di Cipayung. Saya seringnya mainnya ke Lebih Gajah dulu Pak. Karena memang situasi dan kondisi untuk tempat-tempat pemrosesan akhir sampah kita itu masih seperti itu, masih open dumping. Kalau misalnya kontrol landfill atau sanitarinya pada saat deposit itu tidak itu tanah, sehingga memberikan kesempatan ada tanaman tumbuh dan sebagainya. Saat ini semua open dumping, sehingga Bu Ati, saya nggak tahu Bu Ati tinggal di mana ya. Saya jalannya 10 kilo dari Cipayung. Itu kalau misalnya angin masuk ke arah rumah saya, itu baunya bau sampah. Sama kayak teman-teman yang tinggal di sekitar Bekasi. Kalau yang tahu Masih Burangke, tercium ya. persis pasti tahu kecil. Itu masalahnya tapi apakah di infrastrukturnya, apakah di sumber daya, apakah di memang di perilaku seperti yang tadi Pak Agus sampaikan atau di mana sih Pak bottleneck-nya? Kelihatannya kombinasi, ada perilaku, ya. Ada produser juga punya kontribusi karena terkoneksi juga dengan daya beli kita dan sebagainya. Contoh sederhana, saya sebelumnya dia namanya player misalnya, ini keseharian kita, saset ya apa? Saset atau Saset, kemasan mau sampo, ya. mau apa?
Udah nggak akan ada yang ngambil ya Pak? Persis. Coba lihat yang namanya Starlink. Iya. Teman-teman tahu Starlink? Betul, Starbucks keliling ya. Coba lihat. Itu sampahnya banyak dan saya tiap pagi jalan kaki gitu kan, olahraga, sepeda jalan, lihat pinggir jalan orang nongkrong sambil ngopi, buang sembarang dan sebagainya. Dan kita ingin agar itu ambil kembali. Kalau botol plastik dan Iya. sebagainya udah ada harga. Ada. Kalau itu nggak ada harga. Siap. Dan itu lingkungan sampai kapan juga tidak akan bisa terurai. Makanya solusinya sih peraturan extended producers responsibility tadi supaya produsen ini janganlah banyak bikin-bikin yang kayak gitu ya Pak ya. Atau kalaupun ada mereka harus tanggung jawab sampai ujung. Yang besarin. Betul, siap. Terima kasih banyak Pak Agus tadi refleksinya udah lumayan mengerucut nih dari sisi ada kombinasi tentang perilaku, tapi juga mungkin ada juga produsen, perilaku di produsen dan konsumennya gitu ya. Tapi ada juga mungkin dari kacamata infrastruktur, ketidaksiapan dan lain-lain. Nah, karena tadi Pak Agus ngecek siapa aja yang udah memilah sampah dan jadi nasabah sampah, aku mau mungkin teman-teman untuk kasih insight yang lebih dalam nih. Kalau boleh kita main slide dulu sebentar nih supaya kasih tahu juga dari konteks yang tadi disampaikan oleh Pak Agus, sebetulnya yang ada di ruangan ini tuh siapa saja sih, biar kebayang. Nanti habis ini saya akan ke Ibu Anti dan juga ke Kak Cynthia nih untuk ngecek kalau dari movement building dari sisi komunitasnya itu sebetulnya bottlenecknya di mana sih yang ditemukan di riset Citarum maupun di pengalamannya Life with Less. Kalau boleh kita mungkin buka dulu yang pertama, bisa kah? Yes. Siapakah yang ada di ruangan hari ini? Jadi biar tahu nih Pak Agus tadi nanya yang milah sampah, yang jadi nasabah sampah, itu kira-kira kategorinya apa? Apakah kategorinya teman-teman masyarakat sipil atau private sector atau teman-teman project koneksi semua kayak pada pinter-pinter nih Pak. Jadi ini agak bias gitu kan. Apakah akademisi atau researcher atau pemerintah juga atau pelajar atau media, silakan. Baru 2 orang nih yang nge-scan, kemungkinan Pak Ade nih karena dulu paling depan ya Pak Ade ya, jadi udah masuk nih kayaknya paling cepat tadi kemungkinan first movernya Pak Ade. Mari kita kasih 30 detik aja kayaknya ya. Wow, oke. Jadi paling banyak nih civil society organization, ada other defect programs juga, civil society organizations, ada pelajar, ada government juga nih di sini. Mungkin kita tunggu di sini pasti lebih dari 30 orang lah, kayaknya bisa lah nyampe angka 30 nih baru 11, 12, mungkin 10 detik lagi. 15, karena tergantung banget ya teman-teman ya ngomongin ekonomi sirkuler dan pemahamannya. Nanti mungkin Kak Cynthia cerita lebih dalam nih, target audience pasti beda-beda gitu ya interpretasinya. Siap, udah 18, kebanyakan memang teman-teman yang hadir di sini adalah yang sama-sama programnya DIFAT juga gitu ya, tapi merepresentasikannya banyaknya civil society organizations, pelajar, ada perwakilan pemerintah dan juga ada dari media. Terima kasih banyak teman-teman. Satu lagi supaya insight-nya lebih lengkap sebelum kita dengar dari praktisinya adalah boleh di next kakak-kakak yang meng-operate slide-o. Satu kata nih kalau dari ruangan ini pada saat dengerin ekonomi sirkuler, tadi udah dapat bocoran dari Kementerian Perindustrian. Kemudian dari Australian Embassy juga sudah kasih bocoran ekonomi sirkuler. Pak Agus tadi kasih bocoran juga. Apa sih ekonomi sirkuler ini? Aku penasaran. Kalau menurut yang hadir, jadi apakah ekonomi sirkuler itu? Satu, zero waste. Mau pakai bahasa Indonesia juga boleh ya. Kalau ada kata-kata yang Bapak dan Ibu atau teman-teman setuju gitu kata-katanya ini kayaknya cocok gitu ya. Monggo diketik ulang supaya jadi lebih besar kayak sustainability nih di sini. 7 tadi kita gagal mencapai target 30. Bapak Ibu siapa tahu kalau pakai satu kata ini bisa berhasil ya sampai 30. Udah ada pengelolaan, ada emas, rere. Nama kayaknya kalau ini ya. Ada reuse, save earth, yang paling gede sustainability, ada cuan. Menarik banget nih Kak Cynthia, ini cocok sama caranya Kak Cynthia pitching nih. Sustainability itu ternyata harus cuan juga. Ada recycle, ada pengelolaan, ada 2045 apa nih? Memperpanjang masa penggunaan produk. Wow, sangat teknikal sekali, saya suka. Ada yang bilang good, ada yang bilang Indonesia, sirkulasi, ada yang bilang efisiensi,
industri hijau juga. Oke, kalau gitu pasti 264 yang typing kayaknya tembus nih 30. Aku penasaran ya. Dalam 5, 4, 3, 2, ayo ngebut 1. Wah, cuma sampai 27 nih. Oke, nggak apa-apa. Awareness masih nambah lagi, renew katanya, mempersingkat masa urai plastik dan macam-macam. Jadi mudah-mudahan ini jadi pengantar juga setelah konteks dari Pak Agus tadi. Nih Pak Agus yang ada di ruangan ini ternyata, ada Yono, you only need one. Wah, mungkin ini gue yang mantep nih. Aku ke Bu Anti dulu nih. Halo Bu Anti yang sudah mengerjakan riset bersama komunitas di Sungai Citarum untuk mungkin share sedikit nih insight dari risetnya. Dan tadi kan disampaikan oleh Pak Agus juga nih Bu Anti bahwa memang banyak sekali yang kaitannya dengan perilaku. Apakah ekonomi sirkuler ini akan jalan atau enggak, mungkin tergantung sekali dengan kesadaran dari masing-masing individu. Apakah ini kesimpulan yang didapat juga dari riset? Mungkin bisa di-share sedikit Bu Asti. Baik, terima kasih. Jadi untuk di sirkular ekonomi, untuk di komunitas itu memang sangat tergantung pada salah satunya itu adalah kamu menyebutnya itu sebenarnya modal sosial. Jadi di dalam komunitas itu kita nggak bisa datang langsung berbicara bahwa jangan buang sampah sembarangan, kemudian atau kita bilang bahwa ini harus dibilang ya. Bagi mereka, apalagi kemudian di daerah penelitian kami itu tingkat pendidikan, tingkat ekonomi itu masih di bawah rata. Jadi bagi mereka itu bukan prioritas ya. Jadi bagi mereka yang penting sampah dulu ini. Dan ini kemudian kami berusaha untuk menggapai ya, untuk mempertemukan semua kepentingan itu. Jadi ketika kita berbicara ke mereka, kita nggak mungkin berbicara dalam bahasa itu. Karena itu kita ada network. Nah, jadi kita mempertemukan dalam bahasanya mereka apa sih yang kemudian isu lingkungan apa sih gitu kan. Jadi kemudian yang kita lakukan itu adalah ayo ibu bapak kalau ini ibu bapak mau orang-orang datang sehingga kemudian bisa membeli barang-barang di warung nih, atau kemudian bisa membeli produk-produk UMKM, berarti tempatnya harus bersih dulu. Ya. Nah, jadi kemudian begitu jadi tempatnya sudah bersih. Oke. Terus kemudian yang membeli itu kalau kemudian mereka mau tempatnya bersih, berarti harus melakukan sesuatu. Dan itu kemudian juga memang butuh bantuan. Dan yang sebenarnya kita berusaha mulai edukasi orang tuanya, masyarakat, anak-anaknya, dan beberapa orang pemuda. Tadi jadi berarti Bu Anti kalau dari kacamatanya riset ini penggunaan bahasa itu akhirnya menentukan pesan yang tadi disampaikan soal harus bersih kalau bisa, kalau mau dapat keuntungan gitu ya. Itu tuh apakah dipelajari dulu gitu, emang komunitas di sana tuh tertariknya kemana atau seperti apa sih prosesnya biar kita tuh nggak salah pakai bahasa kalau memang sebegitu pentingnya ya cara kita framing masalah ekonomi, masalah ekonomi sirkuler dan juga masalah lingkungan ini biar masyarakat nggak antipati dulu karena ya balik-balik lagi mikirannya urusan perut dulu gitu kan sebelum yang lain-lain. Betul. Bahasa itu menjadi penting. Jadi bagaimana cara kita menyampaikan, bagaimana cara kita bertemu. Jadi kita bertemu juga nggak bisa kemudian datang tanpa perlu gitu. Tapi kemudian kita bertemu dengan tokoh itu harus juga pemerintah ya, karena tokoh informal. Dan kemudian kita kenali. Terus kemudian bagaimana kita bisa mendekati mereka. Ya. Kita melakukan pendekatan ya. Dan kemudian ada beberapa dari kami memang tinggal di sana. Jadi betul-betul lingkungan udah jadi bagian dari masyarakatnya, makanya bisa tahu nih pola pembahasannya seperti apa. Nanti mungkin aku akan tanya lagi ke Bu Andi juga ya, dari risetnya barusan setelah menggunakan bahasa yang memang dimodifikasi atau disesuaikan dengan komunitas itu sukanya kalau dapat motivasi dari angle apa.
kayaknya pengen tahu juga nanti Bu, apa yang paling menarik dari sisi perubahan perilaku yang terjadi ya. Habis ini aku ke Bu Ati lagi, tapi sebelumnya mungkin ke Kak Cynthia. Sama nih Kak, mungkin mirip angle-nya, tapi boleh diceritain dulu sama teman-teman di sini yang mungkin belum follow @live_with_les, tolong di follow, sama @bersaling silang juga di follow. Ini kenapa approach-nya adalah bikin komunitas, dan komunitasnya itu demografinya kayak apa sih? Siapa saja yang ada di sana dan kenapa bisa jadi ramai banget gitu komunitasnya? Tes. Oke. Halo semuanya, selamat siang. Jadi mungkin aku kenalan dulu kali ya. Siap. Aku Cynthia, aku founder dari Live Atlas dan bersama sekarang. Actually sebenarnya Live Atlas itu adalah komunitas untuk teman-teman yang mau belajar gaya hidup berkelanjutan dan juga belajar jadi minimalis. Jadi minimalis. Dari tahun 2018 Ya. awalnya. Kemudian akhirnya setelah menjalani dari 2018 sampai ke pandemi ya, karena tahun pandemi dan lain-lain, ternyata demografinya itu kebanyakan orang-orang yang join di Live Atlas itu adalah orang-orang yang tinggal di urban. Urban nih ya, Iya, tentu ya. orang-orang urban ya. Nah dari situ kita tuh sudah mengerucut nih kalau ngomongin soal sustainability, ngomongin tentang mindfulness gitu ya, kita tuh akan berfokus pada consumption. Jadi sustainability di dalam bahasan komunitas kami itu adalah is all about mindful consumption, bijak berkonsumsi. Jadi kita bisa mengawinkan antara minimalism dan juga hidup lebih berkesadaran yang memang berusaha untuk meminimalisir dampak terhadap lingkungan. Nah, kalau udah ngomongin konsumsi dan targetnya ke urban, ternyata itu luar biasa antusiasmenya gitu. Karena urban di Indonesia ya, orang-orang yang tinggal di urban city gitu ya, pain point mereka selain masalah sampah adalah masalah konsumsi. Kenapa emang konsumsi bukan konsumtif ya, dikit-dikit kayak Itu 11, dia. 12, check out gitu. Iya, itu dia. Jadi karena masyarakat di urban itu banyak yang terjebak doom spending Iya. spending yang kecil-kecil Kecil-kecil. yang memuaskan kesenangan sesaat gitu ya. Benar. Beli baju, beli lipstick sampai 5 gitu ya. Dan karena memang kita itu sudah banyak sekali didorong sama fast production, baik mau beauty, mau fashion, any kind of it gitu ya. Fast production akan menimbulkan namanya fast consumption. Dan itu udah pasti gitu ya. Makanya kenapa banyak dari kita yang jadinya tuh gampang banget bosan sama barang. Belum ngomongin sampah yang ada di tempat sampah, ada di Bantar Gebang ya Pak Agus ya. Tapi sebenarnya sampah itu ada di lemari kita sendiri. Nggak pernah dipakai, bener sih. Iya. Kita tau yang lemarinya perlu nggak bisa ditutup aja. Betul, ada di lemari, ada di laci gitu ya. Jadi sebenarnya sebelum dia ada di tempat sampah, coba ditengok lemarinya. Jangan rumahmu adalah tempat sampahnya. Iya. Di situlah gitu ya. Gudang-gudang itu ada gitu. Siap. Nah, dampak dari fast production akan menimbulkan fast consumption, and fast consumption pasti akan menimbulkan yang namanya sampah gitu. Karena tidak akan ada sampah kalau tidak berkonsumsi gitu kan. Nah dari sini akhirnya kita berusaha untuk membuat suatu event. Ada event yang kita buat namanya bersaling silang. Jadi bersaling silang itu adalah tukaran barang bekas layak pakai gratis sesama peserta event. Tuker-tukeran barang gitu, swapping gitu ya. Ya, swapping. Tujuannya supaya sirkular. Jadi kita percaya kalau apa yang nggak kita manfaatin bisa dimanfaatin sama orang lain. Kita pengen mendorong orang tuh bisa menormalisasi penggunaan barang bekas dan mindset mereka kalau pakai barang itu seharusnya lama gitu, long lasting gitu. Bukan begitu dibeli, abis abang paketnya datang, euforianya 1 kali 2 kali pakai, abis itu bosan. Tapi justru ini tuker-tukeran itu bisa mengatasi kalau kamu emang anaknya bosan mati ya tuker-tukeran aja terus gitu ya. Iya, bisa jadi terapi lah ya, Benar. bisa latihan gitu. Nah, salah satu kampanye kita adalah gak apa-apa pakai bekas. Dan kalau pakai bekas itu ngajakin orang buat punya mindset baru. Selain berkonsumsi dengan cara membeli baru, mungkin kita bisa ngajak orang gitu ya untuk menormalisasi penggunaan barang bekas, memperpanjang usia manfaat barang, itu yang pertama. Iya, malah harus bangga gitu kalau bisa memperpanjang usia barang ya. Saya sekarang juga kalau pakai baju hampir semua thrifting gitu. Hampir semuanya baju bekas ya.
Lukas. 80%, iya benar. Kayaknya 90% baju di lemariku tuh second hand. Lungsuran, iya benar. Atau di atas 10-15 tahun lah, karena dari dulu udah ada gitu kan. Iya, siap, thank you banget. Dan ini ternyata animonya bagus ya. Kalau tadi menjawab ceritanya Pak Agus juga dan menjawab sharingnya dari Bu Anti, Mbak Cynthia ternyata malah mendapatkan ini orang pada semangat kok asal framingnya benar gitu ya, asal sesuai sama apa yang mereka memang sudah tertarik. Pas banget sama yang dibilang sama Mbak Yanti tadi ya, Yes. pemakaian bahasa. Itu jadi ngaruh banget. Terima kasih banyak Kak Cynthia. Abis ini kita bakal tanya-tanya lagi ke Kak Cynthia, terutama gimana nih caranya kita lebih mengundang mungkin industri gitu ya untuk terlibat di sini, karena tadi udah ada bersaling silang juga, jangan-jangan ini jadi kebiasaan yang bisa dilakukan di kantor-kantor atau malah pelaku industrinya juga. I'd like to go to Professor Diego right now actually to go back to the Citarum Action Research Program and basically looks at the how. If before we were focusing on the who, right? Who are we trying to convince with this circular economy? Because the main actor will be the community themselves, the people themselves, and Citarum research looks at it holistically to connect how does that behavior will also shift the way that the landscape is being managed. Can you share a bit more about how the Circular Economy Project has an effect both for Citarum location in Indonesia and also probably the location in Australia through Monash? Yes, terima kasih Bu Gita, selamat siang Bapak Ibu. It's really a pleasure to be here today. Thank you so much for the invitation. Maybe just to start very quickly with a little bit of context, where the work that we've been engaging in is about environmental protection and protection of communities and the interconnection between those two. The Citarum is a very good example of the effect that not taking care of the environment has on the communities, and of course, a huge number of people live in the basin, about 25 million people. So 20,000 tons of solid waste going to the Citarum every day. It's a huge challenge, and the lack of services means, as we know, and you're absolutely right, that the communities must be at the center of the solution. There are some very, very good programs in Indonesia already, TPS3R, a whole range of NGOs working on the solution, and what we're trying to do is we're trying to connect the dots. We're trying to connect the dots between the social or behavioral, the technical, and the economic, with idea that through that we can then improve the environment. Now, the project has delivered over the last couple of years one pilot that is specifically looking at how we can work with the Indonesian government in improving the TPS3R program. So we've delivered one TPS3R that is looking at the conversion of waste in plastics and organic waste into resource, in trying to deliver basically behavior change programs and to develop businesses to be able to get communities involvement through incentivizing their activities. So it needs to be coming at the problem from several different angles. I mean, we hope that this is one lesson. It provides one way of tackling this issue. It's interesting because you mentioned TPS3R as one of the key components where it becomes kind of a hub for this whole behavior change interventions, right? Later after the research has been kind of ongoing, what do you see as one of the most interesting findings to date, because you're using that particular point as a hub? Yeah, I mean, that's a very good question. I think the key is to incentivize the community to get involved. If they're not supported, if they don't have ownership
nothing will happen. So therefore, that needs to happen in multiple ways. We have used that PPS for our precinct. The Waste Precinct has also an education program where we deliver programs for schools, for the community, but then also using that precinct to start developing businesses. How can you turn the waste into resource, and how can people understand, communities understand, that they can, in fact, be making some money out of this waste? Yeah. And I think you underlined a very important point in terms of incentivizing community, and that's what we started with, right? Like, how do we understand, how do they get incentivized? Like, what is incentives mean for each of them? Nanti saya tanya ke Bu Ati ya, Bu, abis ini ya. Tapi saya mau nengokin Bu Asri dulu nih, karena tadi yang disebutkan nih Bu Asri dari hasil risetnya Monash, itu kan sebetulnya sangat berhubungan juga dengan peta jalan yang saat ini sudah disiapkan oleh Indonesia. Di rencana aksi, peta jalan dan juga rencana aksinya ya buat ekonomi sirkuler di Indonesia memang sudah menggarisbawahi pembagian peran seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Diego soal connecting the dots. Beberapa memang harus dikerjakan oleh pemerintah, tapi banyak juga yang memang jadi tanggung jawabnya masyarakat, jadi tanggung jawabnya pelaku usaha, jadi tanggung jawabnya mungkin sampai ke tingkat pemerintahan yang paling tampak, desa dan kecamatan, bahkan RT RW. Nah mungkin Mbak Asri bisa kasih gambaran sedikit gitu ya, dari peta jalan dan rencana aksi ini, komponen mana sih yang saat ini memang didorong sebagai prioritas mungkin 1-3 tahun ke depan untuk Bappenas sendiri? Oke, kita cobain ya Mbak, tapi mungkin nggak apa-apa sambil kita nunggu paparannya naik. Kalau ada yang mau di-share dulu, boleh juga Mbak Asri. Ya. Yeah. Mbak Asri suaranya agak hilang-hilang nih Mbak. Kayak mungkin di aku kedengeran tapi di ujung ruangan agak kurang kedengeran. Kalau boleh agak dinaikin volumenya. Sambil aku ngecek juga ke panitia tadi ada visual katanya yang mau ditampilin, apakah bisa ditampilkan? Amankah? Coba Mbak Asri kita tes lagi suaranya sekejap. Halo. Nah ini malah hilang nih suaranya. Nah. Mudah-mudahan udah. Nah, oke, udah kedengeran Mbak. Ya, jadi tadi sampai Katanya. sampai 20 tahunan, memang dia mengomentari terhadap RPJPN yang tidak panjang. Jadi 20 tahun ke depan kita sudah ada agenda hijau, agenda sekolah, agenda lestari, oleh next. Di 2000 boleh lagi next lagi. Nah di dalam peta jalan kan memang macam-macam ya dalam peta jalan. Kita eksak beberapa yang menjadi program kita dan kita masukkan ke dalam RPJMN. Jadi pertama-tama memang kita pastikan dulu nih dari pemerintah kemudian lembaga sudah memahami perannya, sudah melihat kontribusinya di dalam RPJMN. Ini di dalam RPJMN kemarin kita rilis Perpres nomor 12 2025 kita di bawah PN2 ada program prioritas ekonomi sirkular dengan indikator tingkat material sirkular, dan di mana tingkat material sirkular ini pengaruhnya adalah dari Kementerian Perekonomian. Kemudian dari situ juga ada 4 kegiatan prioritas, baik dengan esensi sumber daya, ada tentang loss and waste, tentang eco-friendly product, dan juga tentang daur ulangnya. Nah, masing-masing kegiatan prioritas ini dia ada kemudian yang mampu, di mana nanti kemudian ini akan mengorganisasikan indikator ini menjadi rencana strategis mereka. Jadi memang dari
indikator di dalam BPJS harus menjadi indikator KPI dari masing-masing kementerian. Itu terkait dengan kementerian lembaga. Mungkin boleh di next lagi. Ada surat edaran provinsi. Jadi tadi. Oh, ini udah masuk tingkat daerah nih ya? Di tingkat daerah kita ada surat edaran bersama antara Menteri Bappenas dan Menteri Dalam Negeri. Itu meskipun memang indikatornya di sini belum ada eksplisit tentang hijau, tapi yang lain ada emisi gas rumah kaca, ada indeks ekonomi hijau, ada persentase timbulan sampah olah, dan juga indeks kualitas lingkungan. Indikator ini dengan adanya SED ini jadinya pemerintah daerah harus punya indikator yang sama antara yang ada di RPJMD dan BPJS. Jadi ada sana, kemudian dilanjutkan lagi. Ini kalau saya lihat ada ini ya Mbak Asri, kalau saya lihat di slide ini ada soal insentif spesifik juga ya, dan juga komunikasi. Jadi nyambung nih sama topik yang kita bahas. Ternyata Bapak Ibu udah ada panduannya dari mulai perencanaan nasional bahkan turun sampai ke tingkat provinsi. Memang dua aspek yang kita bahas dari tadi nih soal insentif dan komunikasi itu udah masuk juga nih ke beberapa indikator tata kelola juga ya dari ekonomi sirkular. Terima kasih nih Mbak Asri udah di-share. Ada lagi Mbak Asri mungkin? Ya mungkin ya betul Mbak. Jadi 5 aspek ini menjadi bagian di dalam roadmap. Jadi kalau boleh dibaca roadmapnya, dia ada menilai juga performance dari sisi tata kelolanya. Boleh di next sedikit lagi. Sebenarnya memang bagian enabling itu adalah menjadi bagian penting karena tantangan itu adalah pasca ekonomi sirkular yang dari daerah atau lokal banyak terkait dengan kapasitas, terkait dengan kelembagaan, terkait regulasi, terkait dengan awareness, dan juga terkait dengan ini memang tantangannya sudah diidentifikasi dan sekarang kami juga sedang usut perkembangan jadi daerah lebih paham lagi sudah adanya RES rencana aksi nasionalnya bagaimana daerah mengimplementasikan lagi rencana aksi ekonomi sirkular di dalam beberapa rencana penggunaan tahun ini bisa kuat Terima kasih banyak Mbak Sri. Ini juga menarik ya kalau buat kita yang di luar sistem nih. Tadi kan banyak juga yang dari CSO, banyak yang dari programnya DEFAT juga di luar dari sistem pemerintahan. Mungkin melihat ini jadi lebih mudah bahwa ada rencana aksi nasional, ada rencana aksi daerah, dan kita bisa mengkategorisasikan pembagian peran kita sebetulnya berdasarkan rencana aksi implementasi ini. Misalnya saya kalau jadi Mbak Cynthia, ya udah berarti saya bantuin negara loh gitu, dan daerah untuk kampanye peningkatan kesadaran masyarakat, karena memang itu yang dilakukan oleh Live Reflect. Terima kasih Mbak Asri, mudah-mudahan tipe dialog seperti ini semakin banyak, jadi kita sama-sama tahu bahwa oh ternyata rencana ini bukan di korporat aja gitu, di pemerintah pun sudah ada dan kita bisa ikuti. Sekarang aku mau ke Pak Agus nih Pak untuk menanggapi, karena tadi dua hal yang udah masuk nih ya Pak, dari sisi roadmap, RPJM, terus udah gitu udah ada bahkan panduan sampai RAD. Dan tadi disampaikan salah satu temuan yang paling penting dari riset Citarum itu adalah how to incentivize. Gimana caranya kita bisa memberikan insentif untuk perubahan perilaku. Ada dua mungkin yang mau saya tanya ke Bapak gitu. Perubahan perilaku dari sisi konsumennya sendiri gitu ya, yang memang ada di tapak. Tapi juga tadi Bapak sempat menyampaikan peraturan untuk produsen. Nah ini kan dua-duanya polanya bisa insentif, bisa disinsentif. Kalau menurut KLH sekarang yang mana dan bagaimana nih Pak akan semakin digencarkan? Baik, terima kasih. Saya tertarik sebenarnya melihat mendengar kata-kata Prof. Diego yang terkait dengan incentivize. Ya, incentivize. Ya. Jadi kalau perspektif saya nih, saya melihatnya bahwa kita harus tanggung jawab sama-sama kita harus tanggung jawab dengan perilaku kita sebenarnya. Kalaupun ada insentif dan sebagainya, itu hanya bonus dari apa yang kita lakukan. Misalnya nih, kita olahraga, kita kan sehat. Iya Pak. Bonus untuk kita jadi rapi, kita jadi lebih energi, kita bisa lebih daya tahan tubuh lebih kuat dan sebagainya. Itu bonus itu. Menurut saya sama dengan perilaku kita pada saat mengkonsumsi dan sebagainya. Kalau kita ugal-ugalan mengkonsumsi, mungkin kita akan terpuaskan keinginan kita untuk mengkonsumsi dan sebagainya, beli baju dan
sebagainya terpaskan. Tetapi apakah itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan? Mungkin tidak. Nah, sama dengan saya kalau kembali ke Ciliwung, Citarum, ya. Mohon maaf nih Bu Anti. Ada sekitar 17 oxbow. Oxbow itu potongan, jadi dia apa? Ya. Dia kayak es gini dipotong jadi lurus Dibelah-belah, ya. langsung di jalan. Padahal pada saat di oxbow itu atau dipotong seperti itu berarti ada area-area yang tidak dilewati air secara optimal. Ya Bu, itu orang teknik pasti tahu. Dan sering kali itu masuk ke media bahwa oxbow ini penuh. Terakhir itu oxbow Cicukang itu 800 ton itu diangkat sampah dan sebagainya. Yeah. Dan orang-orang yang ada di sekitar itu perilakunya buang sampah di situ. Gitu. Jadi baru kelihatan bahwa perilakunya ternyata seperti ini. Nah itu kira-kira kalau memang pola perilakunya seperti itu gitu kan Pak. Dan tadi Bu Anti sempat menyampaikan mereka nggak buru-buru kepikiran gitu kan mau buang sampah gimana, yang penting besok makan aja dulu. Gimana tuh caranya Pak? Nah sehingga tadi Prof. Diego menyampaikan dikasih insentif. Betul, kasih bisnis model nih biar mereka mau ikutan. Saya kasih gambaran seperti ini. Pada saat Oxbow Cicukang Bu Anti, jadi pada saat kejadian 800 ton itu masih banyak di Oxbow Cicukang, kebetulan wakil Menteri PU itu datang ke situ. Oke. Di situ ada TPST 3R Pak Diego. Ya. Ada TPST 3R yang diresmikan oleh Bu Amen yang dulu Dirjen Cipta Karya. Ibu tahu kata-kata Bu Dirjen? Saya sangat menyesal melihat situasi itu. Ya. Karena saya bersihkan. Saya Oke. tidak jalan. Sehingga kembali ke kita ini mungkin Ibu dari Bapak boleh dengar juga ya bahwa tidak semuanya rancangan pemerintah itu kita harus at the same time kita harus setuju. Kita harus melihat situasi, kita harus lihat kondisi, kita harus lihat animo masyarakat. Masyarakat punya animo nggak? Kalau dia nggak punya animo, ngapain mau di situ? Saya gitu. Tapi kan kadang pemerintah, udah kelihatannya bagus di sini, oke bagus. Jadi pertimbangannya juga kurang tepat gitu ya Pak ya pada saat perencanaan. Kalau boleh jujur ya, Iya Pak. mungkin tidak terlalu banyak teman-teman pemerintah yang setuju dengan PKS. Karena saya orangnya bukan mau men-challenge pimpinan keputusan, tetapi kita harus bisa memberi opsi yang lebih baik. Kalau misalnya dia punya 2 opsi, saya kasih 1 lagi opsi, sehingga pemerintah akan lebih baik dalam pengambilan keputusan. Dan itu yang paling penting tadi dukungan masyarakatnya ada atau tidak. Itu jadi Kalau pola saya pertimbangan. terkait dengan TPS 3R ini, kalau misalnya mau dibangun situ, saya lihat dulu animo masyarakatnya ada nggak. Oke, siap Pak. Tuh, proyek kedua, pemerintah daerah, karena TPS 3R itu operasionalisasi itu oleh daerah, bukan PU lagi. PU cuma membangun di awal, pasti cuma beberapa bulan untuk operasional menunjukkan bahwa ini sudah bisa operasional. Selanjutnya apa? Udah. Jadi berarti dukungan masyarakat, dukungan pemerintah daerah itu yang kedua. Oke. Nah, sehingga kalau misalnya nih kita Pak Diego tadi bilang kasih insentif dan sebagainya, bagaimana kita bisa memberikan insentif Pak Diego? Kalau misalnya masyarakat yang di sekitar situ itu tidak memiliki awareness terhadap kebersihan, ya. Dia tidak punya kepedulian terhadap bagaimana lingkungan itu menjadi bersih dan sebagainya. Siapa? Jadi berarti emang harus ada modal sosial yang tadi Bu Anti bilang dulu. Terima kasih banyak. Abis ini kita bakal masuk lagi ke beberapa pertanyaan penutup buat panelis dari saya. Tapi mungkin saya justru mau buka dulu nih sama teman-teman yang ada di ruangan. Kira-kira ada yang punya pertanyaan atau tidak supaya jangan saya saja memonopoli. Oke, 1 di belakang, ada 1 lagi di depan. Silakan boleh minta mikrofonnya. Mungkin Mas yang di belakang boleh sama ya, ini kita selalu punya main-mainan gini kalau malah di Q&A. Nama, organisasi, pertanyaannya apa, nggak boleh lebih dari 1 menit pada saat bertanya. Silakan. Thank you for the opportunity. My name is Steven.
I am from Climate Justice Movement. My question is, how can Indonesia implement circular economy on free lunch? Free lunch, Yeah, okay. free lunch by Prabowo Gibran administration. Thank you. Thank you. Buat siapa mas pertanyaannya? Yeah, maybe ya one of speakers can answer. Ya mungkin salah satu pembicara mungkin bisa jawab. Salah satunya aja ya. Iya. Oke, siap. Mungkin ibu yang di depan yang pakai baju pink. Jadinya sama Bu, kita bisa foto bareng abis ini Bu, matching. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rata Dewi dari Perhimpunan Jiwa Sehat atau Indonesian Mental Health Association. Saya mau tanya sama Kang Sari tadi, saya agak terlalu ngeh juga nih, apa sih kaitannya sama anxiety, stress dan insecure yang tadi gitu. Tapi memang kehidupan Mbak memang maksud contoh gitu, seakan-akan bisa yang kayak tadi yang saya bilang, Yono itu loh apa? You only live one, ya seperti itu. Dan memang kayak misalnya di organisasi saya juga, itu kita ada eco bonding gitu yang memang ramah sama lingkungan gitu ya. Dan terus juga. Jadi apa hubungannya antara living minimalistic sama mental health dan anxiety? Siap gitu. Oke, terima kasih banyak Ibu. Mungkin kita langsung aja ke pertanyaan yang kedua dulu deh, karena udah sangat spesifik buat Kak Cynthia nih. Apa hubungannya kita melaksanakan ekonomi yang lebih sirkuler dan hidup lebih minimalis dengan anxiety dan stres dari sisi mental health? Terima kasih pertanyaannya Ibu. Jadi tadi sebenarnya ngomongin soal anxiety, stress, and satu lagi apa sih? Anxiety, stress, and depression lah ya. Ya, ngomongin soal mental health itu tadi ada di slide saya yang membahas tentang fast production akan leads to fast consumption gitu. Dan ternyata fast consumption itu banyak banget menimbulkan efek gitu ya. Yang pertama efeknya adalah dampak lingkungan udah pasti ya. Fast consumption konsumsi akan mengarahkan pada sampah gitu ya. Jadi fast consumption ini berarti konsumsi berlebihan kalau bahasa Iya, Indonesia konsumsi gitu ya. berlebihan dan konsumsi yang cepat. Jadi bener instan gitu. Instan, iya. Ya sekarang kan beli sekarang 1 jam juga nyampe. Bener sih nggak nyampe. Kalau Iya. sekarang kalau ada satu yang delivery di bawah 15 menit, Nah, kita udah di refund lagi. gitu. Apalagi fast consumption ini menjadi sedikit beresiko ketika konsumennya itu juga belum berkesadaran ya Pak Agus ya, belum milah sampah, mungkin juga masih belum ada awareness bahwa sampah adalah tanggung jawab saya gitu kan. Jadinya mengarah ke dampak lingkungan. Kemudian yang kedua adalah menjadi mental penimbun. Ini sebenarnya salah satu term yang mungkin baru kali ya, ini term ala-ala dari kami dari Life at Rest, bukan term secara klinis ya pastinya. Jadi sebelum ada yang namanya hoarding disorder itu kan dia suatu term yang sangat klinis ya, harus dikeluarkan oleh seorang psikologis. Dia mental penimbun ini ya. Si mental penimbun ini sebenarnya belum di tahap hoarding disorder, tapi sebenarnya kita punya bibit-bibit itu gitu ya. Salah satu tandanya adalah dengan berkonsumsi secara cepat dan juga mudah sekali bosan. Dan kadang-kadang alasannya nggak apa-apa lah beli yang sekarang, nanti bisa didonasiin, nanti bisa di pre-love gitu ya. Jadi justru karena ada tren kita bisa donasi itu malah jadi udah beli aja gitu ya. Sometimes aku berpikir bahwa donasi itu tidak selalu menjadi baik, karena aku sering dapat curhatan dari salah kolaborator kami gitu ya. Kolaborator kami itu salah satunya adalah penyalur donasi. Nah, mereka tuh sering curhat bahwa di Indonesia mereka tuh yang tadinya suka open donasi barang bekas itu mereka jadi kerucutin, jadi donasinya tuh donasi misalnya yang sangat spesifik ya, entah uang, sembako atau mungkin selimut atau barang lainnya yang sangat spesifik, karena orang Indonesia kalau dibuka donasi jadinya ajang buang sampah. Jadi donasi sekarang itu seolah-olah kami hitamkan karena ini menghalalkan konsumsi berikutnya. Jadi pokoknya barangnya dikeluarin dulu deh dari rumah biar bisa beli yang baru gitu ya. Sayang banget. Jadi sebenarnya kaitannya adalah dengan adanya fast consumption, fast production bisa jadi menimbulkan bibit-bibit mental penimbun itu. Dan yang namanya siklus berbelanja kemudian collecting stuff itu ketika kita punya banyak barang akan menimbulkan stres juga di rumah. Bikin sumpah, bikin bosan,
capek beberes dan lain-lain, obatnya belanja lagi. Nanti habis belanja gitu lagi deh, terus bodong kesana. Wah, menarik banget nih karena kadang-kadang kita nggak menyadari ya tadi yang diomongin Kak Cynthia sama Pak Agus nih lumayan nyambung gitu. Jangan-jangan yang dibenerin yang karena lupa yang dibenerin itu harusnya mindsetnya. Kita akhirnya benerinnya kasihnya solusi teknis gitu semuanya, dan tanpa ada kesadaran itu solusi teknis malah jadi masalah baru gitu. Kayak donasi lebih gampang sekarang, dijemput ke rumah segala macam, orang ya udahlah kan juga tinggal dijemput gitu kan. Thank you banget Mbak Cynthia. Mungkin yang kedua nih tentang makan bergizi gratis, aku mau nanya dari kacamatanya Bu Anti dulu deh dan teman-teman komunitas di Citarum gitu, karena ini kan sangat spesifik nanti diimplementasikannya di level masing-masing sekolah, mungkin paling tinggi per kecamatan gitu ya, dan mungkin ada konsekuensi tambahan timbulan sampah di posisi di mana komunitasnya ini juga kesadarannya masih kurang. Kira-kira gimana ya cara mengatasi potensi ini, Bu Anti? Terima kasih. Jadi kalau berdasarkan pengalaman kami di desa ya, ibu-ibu itu yang memang sudah terorganisir, mereka sudah sangat sangat terorganisir ya. Jadi mereka sudah efektif menjalankan bagaimana pilih makanan, kemudian mendapatkan sumber langsung, jadi bisa membeli murah dan sebagainya, mana yang cocok untuk anak-anak di daerah tersebut. Dan terus kemudian yang mereka butuhkan memang biasanya itu adalah variasi menu, terus kemudian edukasi bagaimana supaya higienis, dan kemudian bagaimana memakai alat masak maupun alat makan yang kemudian sesuai dengan standar. Nah jadi itu nanti kalau dia sudah berjalan secara efektif dan efisien, dengan sendirinya produksi sampah itu akan berkurang. Lebih banyak bahan organik yang justru kita cari nanti untuk bahan manual kalau di TPS 3 kami. Jadi itu benar-benar bisa zero. Jadi sebetulnya asal balik lagi ya modal sosialnya emang udah terbentuk. Nah ini untuk mengorganisir bisa sampai ke level ini, kira-kira ada nggak Bu tips yang mungkin bisa diaplikasikan nih? Di sini banyak mitra yang mungkin punya banyak daerah dampingan juga gitu. Kira-kira gimana ya caranya sampai ke posisi di mana komunitas ini udah punya 3 angle tadi yang Ibu bilang, mengidentifikasi sampahnya di mana, habis itu sampahnya mau diapain, sampai justru ada ya udah kalau gitu fasilitas proses ini kita perbesar gitu secara volume. Ya, jadi yang pertama itu kita punya champion dulu. Champion itu baik di desa, bahkan di kami akademisi sendiri, kemudian di pemerintah. Jadi championnya orang-orang yang memang punya komitmen tinggi dan kemudian bisa agak sedikit gila gitu. Jadi maksud saya mau berkorban gitu, passion gitu ya. Nah, jadi dari itu mereka bisa terus kita bisa mempertemukan berbagai macam kepentingan. Jadi insentif yang tadi Pak Dewi bilang dan yang tadi Pak Agus bilang, itu tidak harus berupa uang. Jadi tidak harus berupa uang dulu, tapi kemudian bagaimana kita membangkitkan. Ini kita punya tujuan lebih maju. Jadi tujuan itu bagaimana memajukan desa pada saat itu. Mereka tidak mau, ini mau nggak miskin seterusnya. Ini anak-anak kalian ini hidup dengan cara yang sama gitu, dan seterusnya. Kalau nggak mau, ayo maju. Jadi insentifnya kami ini dalam bentuk desa ekowisata dengan desa wisata. Nah dari situ kalau udah ada bentuk champion, udah ada insentifnya, bagaimana kemudian kita mengkomunikasikan. Jadi nanti ada beberapa, nanti dari champion-champion itu muncul ide. Bidang kita pertemukan dengan tadi, pemerintah punya program bikin barisan yang baru saja kemarin terjadi di desa. Terus ada nih yang berminat, dan kemudian kita punya fotokopinya. Nah nanti bisa jadi penggerak gitu, penggerak supaya ekonominya. Ada kambing ini setelah lagi bulan Ramadan dan bulan lagi ini banyak dikasih ada insentif kambing. Kemudian nanti kambing, ayam, ikan dan seterusnya. Dan kemudian itu sebenarnya sudah ada di dalam programnya desa. Programnya bisa Wah ini menarik banget tadi Bapak Ibu dan teman-teman yang udah menyimak lewat Zoom juga. Halo, kita belum nyampe yang di online. Tadi ada pertanyaan masuk dari online. Tapi tadi dari Bu Anti
dapat 3 nih. Jadi pertama cari dulu championnya. Tadi ada yang agak bisa sedikit gila, yang bisa out of the box gitu, yang bisa berpikir kreatif dan tangguh. Tapi yang kedua juga mungkin harus rajin baca dokumen dan juga melihat peluang atau aset yang udah ada di komunitasnya sendiri, supaya nanti yang ketiga tadi kita bisa mengkoneksikan antara aset-aset atau modal-modal yang sudah ada itu untuk mekanisme peluang insentif yang lebih kreatif. Tadi terakhir disebutkan, oh di sini mungkin ada kambing, ada peternakannya, mungkin ini bisa dijadikan insentif juga yang produktif buat masyarakat di sana supaya lebih semangat. Thank you banget Bu Anti masukannya. Pak, di sini dari Zoom ada pertanyaan dari Kak Ratih ya. Sepertinya TPS 3M dan bank sampah ada agak beda pendekatannya. Biasanya kalau ada bank sampah, terus TPS 3R kurang jalan. Nah kalau gini gimana nih solusinya? Mungkin saya ke Bu Asri di online dan juga ke Pak Agus di offline. Pak Agus duluan kayaknya Pak, silakan Pak. Terima kasih pertanyaannya Kak Raffi. Jadi TPS 3R itu sebenarnya tempat penampungan sampah sementara, tetapi dia dipilah oleh pekerja yang ada di TPS 3R. Sehingga yang ada nilai ekonomi itu bisa dipisahkan, mungkin dia bisa dijual atau diambil oleh bank sampah atau oleh kayak umum besar sendiri ya. Betul. Nah, kalau yang di bank sampah, memang yang kita arahkan adalah bagaimana rumah-rumah seperti ibu-ibu dan bapak-bapak semua di rumah itu sudah memilah nih, ya, antara plastik, kertas dan sebagainya. Karena kebutuhan pemerintah juga sudah menutup impor plastik sebenarnya. Karena plastik semakin tahun semakin banyak dan kita mendorong adanya supply untuk pengolah plastik itu dari dalam negeri. Sama juga kertas kita batasi juga sehingga banyak kertas-kertas yang dihasilkan atau dikumpulkan oleh TPS 3R maupun bank sampah masuk ke pabrik-pabrik pengolah kertas sehingga tidak terlalu banyak limbah dan sebagainya. Nah memang yang kita dorong adalah bagaimana, makanya tadi pertanyaan saya sederhana di depan, siapa yang sudah jadi nasabah ya, bank sampah dan sebagainya, mengolah dan sebagainya. Karena kita ingin semua itu kembali dari kita. Sama kayak api, saya suka mengandaikan seperti api Bapak dan Ibu. Api kalau dia kecil kita bisa pakai bahan asap. Anda bayangkan api, bahan api di California, negara sebesar Amerika itu nggak bisa. Kalau dia udah besar gitu. Sama juga kayak sampah nih. Kalau dari rumah-rumah kita bisa kendalikan, mungkin masih bisa enak ya. Kenapa? Karena jumlahnya kecil dan terstruktur. Tapi begitu Bapak tahu tinggi bangunan sampah di Bandar Lubang 55 meter, itu lebih tinggi dari Monas. Sehingga mari kita pilih sampah. Satu hal yang penting kita sedikit. Jadi saya juga memperhatikan, kebetulan saya ada pekerjaan menteri di rumah, suka belanja online. Teman-teman yang muda ini, saya sering komplain, masih tahu yang pernah kamu beli online. Ini barang yang kamu beli ini di matamu juga nggak bisa patah. Tapi bungkusnya coba lihat, pakai bubble wrap, terlalu benar. Itu limbah, bayangin. Kalau misalnya saya nggak yakin ini tidak semua yang suka belanja, tidak semua tidak pernah belanja online, pasti pernah belanja online yang ini. Bayangkan kalau seminggu itu 3 kali kita belanja online, berapa banyak sampah dan semua itu tidak terkendali. Kenapa? Karena ada lemnya. Ada lem, itu yang susah dipisahkan. Agak susah untuk diolah ya. Betul Pak. Sekarang ada gantinya tuh Pak, yang biasanya pakai papel. Jadi dia dari kertas sebenarnya gantinya bubble wrap. Tapi mungkin nggak semua vendor bisa pakai itu karena masih mahal. Nah mungkin ini juga nih satu angle yang sekalian nanti habis ini kita bahas di paruh kedua ngobrol-ngobrol. Tapi ke Bu Asri dulu nih Bu, kira-kira mau ada komen juga nggak? Tadi pertanyaannya tuh TPS 3R sama bank sampah itu jadi saingan atau sebetulnya harusnya complementing ya kalau dari konteksnya pelaksanaan ekonomi sirkuler? Ini di praktiknya ya, jadi kan sampah udah bikin 2 klasifikasi bank sampah. Betul. Komit, ada bank sampah di komit
bank basically, and how it can either be complementary to each other, or sometimes the question was, why does it become a competition actually, where if there's a working waste bank that has a very clear economic incentives, for example, that's community organized, TPS 3R stop working. If you can reflect from that question, but also can bring in some of the experiences that maybe Australia have implemented, that would be great. Thank you, Rita. I think the contexts are very, very different, first of all, of waste. And I would suggest that in Indonesia, there is a much closer we're much closer to a circular economy, because there is an understanding of the potential to really reduce and reuse and recycle the waste, and that happens at all sorts of levels in society. Now here there's a large centralized system. This is in Australia that is structurally I guess expecting that households themselves are separating their waste, but it's actually relatively basic, and often the recycling, particularly of plastics, isn't quite functioning. So I see. to achieve a circular economy, I think also it must be said, is very hard. In fact, no country in the world is really doing it yet. So we would like to talk about a circular economy with a small c. There's small steps. If we can think of ways, and look, the TPS 3R, I think is the program of the future. That is interesting. That is an amazing. We should learn from that in Australia, of community-based organizations that are in charge of then converting waste into resource of different types. That is I'm convinced is the way of the future, and the Indonesian government has made great inroads into that. However, there is a disconnect at the moment between the initial funding of the infrastructure and ongoing operations and maintenance, and the transfer to either local governments or communities. And for me, that is the element that really needs to be understood and supported going into the future. Thank you, and thank you also for having that big conviction, right, about TPS 3R with Pak Agus here. I think it'll be great to actually see this as a very big potential for replicability even beyond Indonesia. So thank you for that. Kita akan masuk ke round kedua untuk ngobrol-ngobrol sama panelis. Ada yang mau nanya lagi? Oke, ada dua dari sebelah sana. Wow, ini ngangkat tangannya sangat cepat. Nanti kalau ada yang dari Zoom lagi kabarin aku ya. Tapi di sebelah sana ada dua. Nanti ada ibu yang baju putih sama Bu dan Bapak. Nama organisasi, pertanyaannya apa? Jangan lebih dari 1 menit. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Saya Sukma dari Wahana Data. Terima kasih kesempatannya. Sebenarnya saya sering kali menemukan paradoks ketika bicara kebijakan, selalu ujungnya masyarakat. Ini budaya masyarakatnya begini sih gitu. Pokoknya salahnya individu aja gitu ya. Padahal saya tanya, sebenarnya di kementerian itu kalau bicara masyarakat kan sebenarnya bicara sosial ya, budaya. Waktu ngambil kebijakan ada orang-orang sosialnya nggak sih? Diajak nggak antropolog, sosiolog gitu ya? Karena boleh kalau ada yang tepuk tangan nih kayaknya banyak yang setuju. Oke, thank you Mas. Terus? Karena menurut saya jadinya jadi apa ya? Tadi paradoks aja gitu. Karena kan budaya itu salah satu terbentuk kita kan manusia ini merespon ya dari stimulan. Yang membuat stimulan itu ya pemegang kebijakan. Siap. Ya. Jadi sebenarnya waktu buat kebijakan ada pembahasan nggak? Bukan sekedar efek lingkungan, tapi efek sosialnya. Siap, terima kasih. Pas banget, habis 1 menit nih. Saya kasih contoh satu ya. Udah habis 1 menit ya Mas, sorry banget. Tapi udah ketangkap pertanyaannya. Terima kasih banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu sama Bu, nama dari mana dan pertanyaannya.
menitnya, maaf banget. Jadi biar adil nih, juga kita banyak yang bisa nanya, kita nanyanya juga efisien. Terima kasih. Jadi dua tadi pertanyaannya, yang pertama mungkin langsung para pembuat kebijakan nih. Jadi saya nanya lagi, mungkin Bu Asri duluan deh kali ini, baru ke Pak Agus. Bu Asri, ada Bu Asrinya? Oh belum. Oke, ke Pak Agus dulu. Tadi ini singkat aja Pak, kira-kira. Jadi kalau pada saat perumusan kebijakan dan intervensi dan program gitu ya, termasuk implementasi, pola implementasinya, itu apakah dipertimbangkan juga dinamika sosial dan apakah ada expert yang memang fokusnya di antropologi misalnya, sosiologi misalnya, yang melihat budaya misalnya, supaya jangan sampai udah dibikin nih aturannya, tahu-tahu emang beda banget sama yang diperlukan oleh masyarakat atau malah ditolak gitu. Silakan Pak. Terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya kalau saya boleh kasih contoh dengan PJKI. PTKI, ya. 10 tahun yang lalu saya rocker, saya rombongan. Wah sama Pak, kita tos dulu Pak. Siap. Coba lihat, dulu orang naik kereta itu atap-atap semua. Ya, bener lagi. Sekarang ada nggak? Oh ngalamin pakai linggis naik kereta. Nggak ada sekarang. Iya. Kenapa? Karena ada law enforcement. Betul. Dan dijaga. Tadinya saya kalau naik kereta itu banyak orang bawa buah, bawa durian segala macam, ayam segala macam tuh. Sekarang ada nggak? Nggak ada. Karena diatur. Bisa nggak kita ngatur itu? Masalah sampah, contoh kali ya. Saya tadi nyebut Oxbow nih Bu Anti ya. Kenapa saya tertarik nyebut Oxbow itu? Karena harusnya sesuai dengan perpres tentang kawasan lingkungan setempat. Kita harus tinggal jauh atau misalnya 2 kali lebar sungai itu gitu. Kalau kita sekarang di mana kita tinggal? Kan di pinggir sungai kita tinggal. Kita ikut aturan itu enggak gitu. Di banyak kementerian pasti ada orang antropologi, tapi jarang kita mau ikuti apa yang kita buat. Kita jarang ikuti apa yang kita sepakati. Jadi kalau kita mau ikut boleh. Oke. Gitu loh. Tapi maksudnya mungkin biar dapat kepastian juga nih dari yang nanya, Hai Mas, kamu lagi dijawab loh pertanyaannya loh Mas. Jadi maksudnya secara proses melibatkan dari kacamata dinamika sosial dan juga ahli-ahlinya ada, tapi pada saat sudah jadi jarang yang memang diimplementasikan sesuai itu. Saya kasih tahu satu lagi ya. Kita kalau ke Singapura nggak ada yang berani ngerokok di Singapura. Saya nggak berani makan permen karet. Permen karet nggak berani. Iya. Tapi orang Singapura ke Indonesia juga lawannya sama kayak kita juga. Nggak tahu sih Pak. Saya nggak pernah tahu datanya. Iya. Sama perempuannya. Artinya apa? Ditegakkan orang itu. Oh jadi elemen law enforcement-nya ya. Buang sampah sembarangan 500.000 Jakarta sekarang. Masih bilang sama teman-teman dinas. Bisa nggak kita enforcement? Saat ini ada kepala dinas LH Tangerang. Sudah mau dipidana oleh Kementerian Tangerang. Sebelumnya nggak ada yang berani. Iya. Sekarang kita mau pidana. Seperti itu. Ya. Siap. Oke. Nanti mungkin lebih detailnya silahkan bisa lanjut ya. Saya mau ke kalau Bu Asri ada, monggo kalau mau nambahin. Tapi langsung ke pertanyaan kedua tadi ngomongin soal di Bantar Gebang ternyata ada kebutuhan tambahan sarana dan prasarana juga untuk mengelola sampah. Sama nanti mungkin aku mau ke Kak Cynthia sih nanya yang di akhir terkait ini kan udah banyak juga nih hal-hal lain yang ternyata terbukti menguntungkan kayak ngumpulin minyak jelantah bisa dijual lagi dan lain-lain. Ada masukan nggak gimana ini bisa mungkin disebarluaskan lebih banyak dari angle komunitas? Mungkin itu dulu baru nanti kita balik lagi ke Pak Agus soal Bantar Gebang butuh banyak alat nih Pak. Ada tips mungkin yang bisa dipakai juga gimana caranya yang solusi-solusi yang berjalan ini bisa tersebar luaskan lebih banyak gitu. Mungkin sebenarnya ini agak nyambung ke pertanyaan Mas tadi juga ya. Iya soal budaya ya. Iya ini sebenarnya jadi salah satu saran kami sih dari kacamata komunitas gitu ya kepada pemerintah untuk coba deh banyak-banyak kolaborasi ke komunitas-komunitas lokal gitu. Karena kreativitas itu adanya di komunitas bukan di pemerintah gitu. Kebijakan pemerintah itu jujur menurut saya juga hampir sama sih kayak Mas yang tadi bertanya
I will write kolaborasi. Karena namanya ekonomi sirkular itu kan pasti dari atas sampai ke bawah sampai ke tapak. Orang masyarakat tuh dia sangat berperan gitu ya. Gimana caranya bisa sirkular kalau masyarakatnya aja nggak ngebalikin lagi gitu ya, nggak balik si sampah-sampahnya dia pasca konsumsinya itu ke lembaga yang bisa mengolah gitu. Jadi menurut aku untuk bisa sampai ke grassroots kita harus bisa berkolaborasi mungkin dari pemerintah ke komunitas, dari komunitas juga nyampe ke masyarakatnya gitu ya, either dari sosial media maupun juga lewat menurut aku salah satu penerapan event bersama silang itu bentuk dari pengenalan ekonomi sirkular, karena kita biasanya berpartner sama kolaborator lokal di kota tersebut yang berhubungan sama sirkular ekonomi untuk sama-sama di satu event yang sama, sehingga orang yang datang tuh bisa menerapkan langsung ekonomi sirkular itu, mau jelantah, naruh pakaian gak layak pakai di recycle gitu ya. Nah, penerapan event tersebut mungkin bisa juga kali ya dijadiin bahan contoh gitu ya, contoh bahwa sebenarnya banyak cara yang menarik untuk masyarakat luas di berbagai macam lapisan. Tentunya harus pakai riset dulu ya, karena urban Jakarta atau urban Surabaya itu beda banget. Ini beda banget intinya gitu loh. Jadi saya belajar banget bahwa kita harus banyak riset sama komunitas lokal. Kebutuhan ekonomi sirkular di City A dan City B itu apa duluan? Apakah penanganan sampahnya duluan atau mungkin konsumsi yang bersifat kayak aku tadi mention gitu. Menarik tadi statementnya, berarti nyambung sama nanti mungkin bisa langsung dialog bareng sama Pak Agus. Tapi tadi disebut juga sama Mbak Siti ya, urban Jakarta sama urban Surabaya aja udah beda banget. Ini dari perspektifnya teman-teman pengelola komunitas aja treatmentnya akan beda. Bagaimana kita melihat dari yang bikin kebijakan gitu kan, akan harus menjembatani banyak sekali perspektif. Ada satu pertanyaan lagi dari Zoom. Habis ini Bapak Ibu siap-siap saya mau nanya ke Bapak Ibu ya. Karena dari tadi kan panelisnya yang nanya. Saya setuju dengan Pak Agus Rusli ini dari namanya ya. Oke. Tidak semua rencana pemerintah perlu diikuti. Wow. Saya ingin bertanya sampai diikuti Pak. Agak bahaya juga ya. Saya ingin bertanya beberapa waktu lalu ada peraturan gubernur terbaru bahwa adanya akun bank sampah. Kami akan dimintakan KTP kemudian email. Apakah hal ini beneran diminta apa enggak sih Pak? Karena banyak masyarakat yang merasa tidak setuju dan belum ada sosialisasi dari RT maupun RW. Jadi ini spesifik banget nih Pak. Udah ada permintaan identitas, KTP maupun email untuk menindaklanjuti peraturan gubernur DKI ya kayaknya ya, terkait akun bank sampah. Mau ditanggapi Pak Agus? Saya jelaskan terkait dengan akun bank sampah. Jadi pemerintah DKI Jakarta itu mendorong semua RW harus ada bank sampah. Semua masyarakat harus menjadi nasabah bank sampah. Nanti masuk ke akun bank KAI tanpa ada biaya administrasi bulanan dan sebagainya. Ya. Dan juga bisa terkoneksi masuk ke Pegadaian. Kalau misalnya mereka ingin terkoneksikan tabungan mereka dalam bentuk emasnya masuk ke Pegadaian, jadi ada emasnya seperti itu. Dan tidak ada potongan administrasi bulanan dan sebagainya. Itu makanya kita itu menuju DKI Jakarta sama Bali sebenarnya menjadi percontohan dulu. Kenapa Bali? Karena memang Bali itu sangat terpengaruh dengan sampah, terpengaruh dengan sampah di pantai, di pesisir dan sebagainya. Itu jauh mengurangi jumlah kunjungan wisata. Itu makanya Bali. Dan Jakarta kenapa penting? Karena Jakarta Bapak dan Ibu satu-satunya provinsi di Indonesia yang APBD dari itu sangat besar. Sehingga dia mau buat RDM, Ministry Energi, segala macam dia bisa buat. Itu. Tetapi kita ingin mendorong bagaimana partisipasi masyarakat. Kalau boleh saya ingin respon yang makan bergizi gratis ya. Boleh, tapi tadi Pak sebelum yang makan bergizi gratis yang alat ya, alat bakar juga. Kalau alat itu, saya sebenarnya ingin menyampaikan bahwa yang namanya tentang pemrosesan akhir itu adalah tugas dan tanggung jawab dari pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang 18 tahun 2008. Jadi ini Pemda DKI. Pemda DKI. Kedua, yang namanya pemulung dan sebagainya di TPA itu adalah informal
dengan dua asosiasi mereka, ada namanya IPI sama APPI, kita ingin memformalisasikan informal workers. Oh, interesting. Jadi pemulung sebagai pekerja formal. Persis. Sehingga nanti dia bisa punya BPJS dan sebagainya. Yeah. Karena ini kasih contoh satu ya, di Thailand. Di Thailand, misalnya saya berhenti kerja di pengangguran, terus tiba-tiba ambil taruh mulung gitu, nggak boleh. Saya harus daftar ke Kota Depok dulu, misalnya saya di daftar di Kota Depok bahwa Agus nggak ada kerjaan sehingga boleh mulung dan sebagainya. Nanti saya dikasih nomor, sehingga saya kemana begitu bisa ketahuan. Dan tidak boleh akap antar kota antar provinsi. Saya kebetulan di Depok itu. Siap. Nah, kita ingin membuat yang informal workers terformalisasi seperti itu sehingga ada jaminan ke depan. Oke. Itu ya Bu. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Kita masuk ke terakhir banget nih ya. Jadi aku mau buka slide terakhir. Kalau teman-teman yang dari tadi udah banyak bertanya tapi juga banyak menyimak, kita pengen tahu semuanya nih insight-nya dari yang ada di ruangan ini. Jadi kita mau tanya, kira-kira kalau harus menyebutkan aha moment, nanti Kak Cynthia, Pak Agus, Pak Profesor Diego, Bu Anti dan Bu Astri juga tolong ikutan. Aha momentnya hari ini apa? Something new that you learned just today by being in this discussion, following this discussion. What is your aha moment? Nanti di sini akan ada linknya di Slido. Kita akan bacain bareng-bareng. Tapi untuk para panelis aku kasih PR ya sambil mikir-mikir juga. Jadi sekalian nih aha momentnya bisa jadi kalimat penutup gitu ya. Memang satu hal yang menurut Bapak dan Ibu dan teman-teman semua harus paling menjadi prioritas setelah keluar dari diskusi ini, karena katanya banyak yang bilang, diskusi terus nggak pernah ada gerakannya gitu kan. Jadi supaya jadi konkret dari diskusi ini, kira-kira satu hal yang ingin diminta dari para audiens setelah selesai dari sini, mesti ngapain? Kurang lebih gitu. Silahkan, udah keluar, Kak? Oke, what is your aha moment or something new that you learned from today's session? Silakan langsung masuk ke slido.com. Kodenya bisa di-connect 6. Nih aku, mumpung aku bawa handphone ya Kak Citra, kalau mau ngetik di handphone aku boleh loh. Silakan. Aduh, nggak nyampe lagi. Nah, inilah kolaborasi. Jadi karena aku mau bawa handphone, Kak Cynthia silahkan. Udah masuk nih mental penimbun. Wow, itu satu hal yang aku juga lagi. Itu inget banget, frugal living, zero waste, fast fashion dan slow fashion. Circular economy itu start from yourself, collaborate with others, be optimistic for the future. Tidak semua potensi kebijakan harus diimplementasi. Ini dari Pak Agus nih. Jadi ada yang ingat banget nih Pak sama statementnya Bapak. Lagi mungkin masih ada waktu, silakan. Ada 14 yang typing, seneng deh kalau banyak. Kolaborasi terus partisipasi bermakna dari komunitas, semangat pemerintah untuk kolaborasi. Circular economy avoids anxiety, new habit, new lifestyle, please 5R, not 3R. Jadi emang harus ada 5R itu, R yang 2 laginya apa sih Mbak Cynthia? Siapa tahu ada yang belum ngeh. Reduce, reuse, recycle itu kan 3 doang. 2 lagi, repair sama 1 lagi. Kalau aku malah ada 7. Oh 7, 7-nya apa aja tuh? Itu rating before you buy. Rating before you buy. Okay. Reduce ya kan, reuse, kemudian juga recycle, repurpose, ya. Terus juga regive. Jadi apa nama regive? Oh nice. Oke. You only need one. Avoid doom purchase. Review regulasi pemerintah, jangan sekedar mengeluarkan policy lalu menyalahkan masyarakat. No more impulsive buying. Terus tidak semua perwakilan pemerintah mengerti perbedaan TPS 3R dengan bank sampah. Hal terpenting dari ekonomi sirkular adalah kesadaran dari individu. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Silahkan dimasukkan terus. Boleh kasih tepuk tangan dong ya. Jadi itu selalu kita, tadi kan bahasanya kasih dia re-gift. So every time we do this Slido thing at the end, this is our gift as the space holder sebagai peserta kepada yang jadi panelis. Jadi kan panelisnya berbagi terus dikasih hadiah balik gitu. Oke, last comment dari semua panelis. Mungkin satu hal yang
diminta untuk jadi prioritas kalau teman-teman beranjak dari ruangan ini? We'll start, kita mulai dari Bu Asri mungkin. Apa Bu satu halnya yang akan direkomendasikan jadi prioritas semua orang deh? Konsisten. Ekosistem, siap. Jadi tadi kolaborasi, kita lihat semua value chain-nya, kita bangun everything-nya, jadi ada hubungan yang timbal balik yang baik untuk kita ekosistem yang sehat. Terima kasih Bu Asri. Bu Anti mungkin mau melanjutkan Bu, satu hal yang perlu diprioritaskan. Ya, kalau kita kerjasama dalam kolaborasi itu kita harus menurunkan ego ya. Jadi ini supaya kita bisa kerja multi stakeholder, multi disiplin dan sebagainya. Jadi pada akhirnya semua mesti humble gitu ya. Pak Agus mungkin Pak mau melanjutin. Kita harus mengerjakan apa yang kita bicarakan. Mengerjakan apa yang kita bicarakan. Prof Diego, you wanna go next? Yeah, I think it was one of the speakers, maybe it was Cynthia, who said it best. Creativity lies in the community, not in government, and how we really mobilize communities with that creativity to find ways forward is, for me, the aha moment. The aha moment, yes, thank you. Last but not least, nanti kita ke Bu Anti di online, tapi ke Kak Cynthia dulu. Kalau buat teman-teman yang ada di sini gitu ya, aku mau sadarin kalau kita semua adalah konsumen, dan konsumen itu harus powerful. Jangan mau jadi konsumen yang powerless. Jadi jadilah konsumen yang bijak berkonsumsi dan sadar gitu ya. Hanya itu cara untuk mengaktifkan power kita sebagai seorang konsumen yang powerful tadi. Powerful untuk memilah, memilih, dan merespon gitu. Baik itu sebelum pembelian, saat konsumsi, dan pasca konsumsinya. Siap, terima kasih banyak. Kita kasih tepuk tangan untuk para panelis. Tadi aku nge-prep juga gitu ya, dari sisi aku biasanya kita menyimpulkan dengan perpantunan gitu. Tapi ini bukan pantun sih, ini biasanya aku bikin summary pakai pilihan kata. Dan pilihan kata yang nyangkut banget dari aku adalah hari ini adalah budaya sebetulnya. Jadi B-nya adalah bahasa dan model komunikasi yang dipilih itu menentukan hasil akhir. Apakah akan berhasil atau malah gagal. U-nya adalah usia barang bisa diperpanjang asal kita sendiri tahu dan berpikir ulang sebelum membeli yang tidak dibutuhkan. D-nya adalah daerah dan komunitas mungkin jadi sumber kreativitas yang lupa dilirik atau tidak dirangkul. A-nya adalah awalnya mungkin harus dimulai dari diri sendiri, tapi perubahan sistem tidak bisa berhenti di situ. Y-nya adalah yang harus diyakinkan adalah kolaborasi dan pembagian peran antara semua pemangku kepentingan. Terakhir, karena A-nya, akhirnya semua kembali ke pertanyaan, siapkah kita semua menurunkan ego dan berubah menjadi eko? Kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak semuanya. Foto-foto. Oke, kalau begitu silakan boleh berdiri yang di panggung dan kita akan bareng-bareng ya sama teman-teman panelis yang di sini. Nama saya Gita Syahrani dari Koalisi Ekonomi Membumi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan terima kasih banyak untuk teman-teman dan para audiens yang sangat aktif menyimak juga serta para panelis. Iya, terima kasih Kak Gita dan seluruh narasumber. Namun sebelum kita foto bersama akan ada penyerahan cindera mata, tapi kami mohon untuk ketiga narasumber yang join secara online untuk tetap berada di tempat. Nanti setelah penyerahan cindera mata akan ada foto bersama ya. Kami mohon untuk bisa ke bawah panggung. Silakan Kak Gita, Kak Cynthia, Kak Agus, dan kami undang dengan hormat pada Bu Jana Hart selaku tim leader koneksi untuk memberikan cindera mata kepada ketiga satu moderator dan dua narasumber kita yang hadir secara offline. Silakan. Pertama, silakan cindera mata bisa diberikan ke Kak Cynthia Lestari. Baik, kita beri tepuk tangan Bapak Ibu. Oke, selanjutnya cindera mata kedua kita berikan ke narasumber kita yang kedua. Ada Pak Agus, kita beri tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, dan terakhir cindera mata diserahkan ke moderator kita Kak Gita Syahrani.
Baik, kita akan lakukan sesi foto bersama dengan seluruh narasumber. Saya arahkan mau ke tengah, Mujana mungkin agak ke sini biar iya. Iya. Mungkin bisa dibantu ya fotografer untuk bisa menghitung. Ya. 1, 2, 3. Yang belakang kelihatan kayak kira-kira kayak apa ya? Oke, baik, terima kasih Bu Jana, terima kasih narasumber yang hadir.